Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video seri pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi dengan topik jurnal penyesuaian. Pada sesi kali ini, kita akan memasuki salah satu tahapan penting dalam proses akuntansi, yaitu penyusunan jurnal penyesuaian. Tahapan ini dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi serta kondisi keuangan perusahaan telah tercatat secara akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi, terutama basic accrual dan matching principle, yaitu prinsip penandingan pendapatan dan beban. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan rekening di neraca saldo yang tidak menggambarkan informasi yang sebenarnya. Mengapa perlu penyesuaian? Di dalam laporan keuangan laporan laba rugi, perusahaan, organisasi harus memberikan informasi mengenai laba bersih yang tepat bagi perusahaan. Di dalam laporan posisi keuangan harus memberikan angka yang sesungguhnya dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tujuan penyesuaian: setiap rekening real menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Setiap rekening nominal menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Konsep dan prinsip penentuan laba. Konsep akuntansi akrual dan tunai. Periode akuntansi, prinsip pendapatan, prinsip mempertandingkan. 1. Konsep dasar akrual dan tunai. Dasar akrual yaitu akuntansi mengakui pengaruh transaksi pada saat transaksi tersebut terjadi. Dasar tunai yaitu akuntansi hanya akan dilakukan pencatatan apabila telah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. 2. Periode akuntansi. Akuntansi menerapkan periode pelaporan keuangan dalam waktu pendek, sehingga pada akhir periode organisasi, perusahaan menyusun laporan keuangan. 3. Prinsip pendapatan. Kapan pendapatan dicatat? Pendapatan dicatat pada saat diperoleh, bukan sebelumnya. Perolehan pendapatan terjadi saat perusahaan menyerahkan barang, jasa yang telah selesai dikerjakan pada konsumen. Berapakah besarnya pendapatan yang dicatat? Pendapatan dicatat sebesar nilai tunai barang, jasa yang diserahkan pada konsumen. 4. Prinsip mempertandingkan. Dipergunakan untuk mencatat biaya. Prinsip mempertandingkan meliputi menyatakan semua biaya yang terjadi selama periode akuntansi, mengukur besarnya biaya, mempertemukan biaya tersebut dengan pendapatan. Saldo-saldo yang perlu disesuaikan. 1. Piutang pendapatan. 2. Utang beban. 3. Pendapatan diterima di muka. 4. Biaya dibayar di muka. 5. Beban pemakaian. 6. Persediaan, perlengkapan. 7. Depresiasi, penyusutan. 1. Piutang pendapatan. Piutang pendapatan, pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. Contoh, invoice jasa tur wisata ke rombongan perusahaan, tapi pembayaran bulan depan memberikan jasa tur leader belum dibayar. Ilustrasi, perusahaan X menggunakan jasa tur travel Aulia untuk kegiatan outing perusahaan di tanggal 30 November. Perusahaan baru akan membayar setelah menerima tagihan dari Aulia Travel. Atas jasa di tanggal tersebut, Aulia Tour menerbitkan invoice ke PT X. Jurnalnya, tanggal 30 November, piutang usaha, bagian debit, pendapatan jasa tur, bagian kredit. 2. Utang beban. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah menjadi kewajiban dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau dilakukan pembayarannya. Contoh akun beban yang masih harus dibayar: gaji karyawan, tour leader, kru yang masih harus dibayar. Ilustrasi, Travel Aulia memberikan jasa umroh yang melibatkan beberapa kru, tour guide yang kesepakatannya dibayarkan gajinya setiap awal bulan berikutnya. Gaji bulan November akan dibayar di awal Desember. Jurnalnya, tanggal 30 November. Beban karyawan, bagian debit. Beban masih harus dibayar, bagian kredit.
3. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awalnya dicatat sebagai utang, kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh, peserta sudah bayar DP tur untuk keberangkatan bulan depan. Ilustrasi, tanggal 20 November Travel Aulia menerima DP, tanda jadi sebesar 10 juta masuk ke rekening bank untuk jasa tur wisata yang akan dilaksanakan di tanggal 30 November. Jurnalnya, tanggal 20 November, bank, bagian debit, pendapatan diterima di muka, bagian kredit. Uang masuk tersebut dicatat sebagai pendapatan di muka yang pada hakikat merupakan kewajiban Aulia Travel karena jasa tersebut masih belum diberikan ke PTX. Ilustrasi, tanggal 30 November Travel Aulia telah selesai memberikan jasa tur wisata ke PTX sebesar 50 juta rupiah. Travel Aulia menerbitkan invoice tagihan dengan memperhitungkan DP yang sudah diterima tanggal 20 November dari PTX karena jasa tur sudah direalisasikan, maka kewajiban dalam bentuk pendapatan diterima di muka telah gugur, sehingga dibuat penyesuaian. Jurnalnya, tanggal 30 November, pendapatan diterima di muka, bagian debit, 10 juta. Pendapatan jasa travel, bagian kredit, 10 juta. 4. Biaya dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadinya dikelompokkan sebagai harta, aktiva, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Beban ini merupakan harta perusahaan yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Contoh dari akun beban dibayar di muka, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan sebagainya. Ilustrasi, tanggal 1 November tahun 20XX Travel Aulia membayar sewa bangunan selama 6 bulan sebesar 36 juta. Jurnalnya, tanggal 1 November, biaya dibayar di muka, bagian debit, 36 juta, bank, bagian kredit, 36 juta. Transaksi pada tanggal 1 November ini dicatat sebagai biaya dibayar di muka karena manfaat ekonomisnya masih belum dirasakan oleh penyewa. Ilustrasi, tanggal 30 November Travel Aulia mengakui manfaat beban sewa bangunan untuk periode November. Biaya sewa untuk 6 bulan dibagi 6 sehingga per bulan bebannya sebesar 36 juta dibagi 6 bulan sama dengan 6 juta. Jurnalnya, tanggal 30 November, beban sewa bangunan, bagian debit, 6 juta, biaya dibayar di muka, bagian kredit, 6 juta. Setelah jurnal ini diposting maka biaya dibayar di muka akan berkurang sehingga saldonya menjadi 30 juta yaitu untuk periode 5 bulan berikutnya. Aulia Travel mengakui beban sewa untuk bulan November sebesar 6 juta. 5. Beban perlengkapan. Perlengkapan adalah barang yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis terpakai dalam jangka waktu satu periode. Perusahaan mungkin akan membeli dalam jumlah yang melebihi kebutuhan untuk satu periode sebagai persediaan perlengkapan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran kegiatan operasional. Pada akhir periode akuntansi harus dihitung berapa persediaan perlengkapan yang sudah terpakai dan berapa persediaan perlengkapan yang masih tersisa. Contoh akun persediaan, perlengkapan, persediaan koper dan kain seragam untuk peserta tur umroh, stok air mineral, perlengkapan kantor DSB. Ilustrasi, tanggal 1 November Travel Aulia membeli 100 koper seharga 50 juta untuk perlengkapan jamaah umroh. Jurnalnya, tanggal 1 November, persediaan perlengkapan, bagian debit, 50 juta, bank, bagian kredit, 50 juta. Transaksi pada tanggal 1 November ini dicatat sebagai persediaan perlengkapan karena masih dipersiapkan untuk calon jemaah umroh. Ilustrasi, tanggal 30 November Travel Aulia memberangkatkan 75 jamaah umroh, sehingga menggunakan perlengkapan koper umroh sebanyak 75 koper.
100 koper senilai 50 juta sehingga 1 koper seharga Rp500.000. Jurnalnya, tanggal 30 November. Beban perlengkapan, bagian debit, 37,5 juta. Persediaan perlengkapan, bagian kredit, 37,5 juta. Setelah jurnal ini diposting, maka persediaan perlengkapan koper umroh akan berkurang sebanyak 75 koper sehingga persediaan akhir perlengkapan sisa 25 koper atau senilai 12,5 juta. Di akhir bulan November, Aulia Tour mengakui beban perlengkapan sebanyak 75 koper sesuai jumlah jamaah umroh yang berangkat. 6. Beban penyusutan. Penyusutan aktiva tetap adalah berkurangnya kemampuan suatu aktiva tetap untuk memberikan manfaat ekonomis secara berangsur-angsur sejalan dengan perjalanan waktu. Contoh akun aktiva tetap yang mengalami penurunan nilai penyusutan adalah perabotan, peralatan kantor, peralatan pabrik, kendaraan, mesin, gedung. Aktiva tetap yang nilainya tidak berkurang dan justru akan mengalami kenaikan adalah tanah, sehingga aktiva tetap berupa tanah tidak mengalami penyusutan. Besarnya nilai penyusutan aktiva tetap dicatat sebagai beban penyusutan aktiva tetap D, tetapi tidak langsung dicatat pada aktiva tetap yang bersangkutan karena aktiva tetap harus dicatat sebesar harga perolehannya. Akun yang dipakai adalah akumulasi penyusutan aktiva tetap K, yang merupakan akun kontra aktiva tetap tersebut. Ilustrasi pencatatan. Tanggal 2 Desember Aulia Tour membeli sejumlah peralatan senilai 16,5 juta. Peralatan ini diestimasikan akan bermanfaat selama 5 tahun, sehingga di akhir tahun kelima nilai ekonomisnya sudah habis. Peralatan ini disusutkan dengan estimasi sama setiap bulannya yaitu sebesar 16,5 juta dibagi 5 tahun dibagi 12 bulan sama dengan 275.000 setiap bulannya. Jurnal pada setiap akhir periode bulan. Beban penyusutan peralatan, bagian debit, 275.000. Akumulasi penyusutan peralatan, bagian kredit, 275.000. Setelah jurnal ini diposting, maka setiap akhir bulan Travel Aulia mengakui beban penyusutan atas peralatannya sebesar 275.000. Beban penyusutan tersebut akan terus terakumulasi pada akun akumulasi penyusutan peralatan yang menjadi lawan dari akun peralatan kontra akun. Pada laporan posisi keuangan, akun peralatan akan ditandingkan dengan akun akumulasi penyusutan peralatan, sehingga peralatan akan terlihat pada nilai perolehannya dan nilai bersihnya setelah dikurangi penyusutan. Baik, tugas individu untuk sesi pengantar akuntansi yaitu setiap mahasiswa membuat jurnal penyesuaian pada modul pengantar akuntansi dari kasus yang telah dikerjakan pada ujian tengah semester. Berikan pertanyaan atau komentar disertai nama dan NIM pada bagian komentar di video ini sebagai bentuk absensi kehadiran. Terima kasih atas perhatiannya, semoga materi hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.